Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu akad dalam fikih muamalah, yaitu akad titipan atau al-wadi'ah. Secara bahasa, al-wadi'ah dari kata al-wad' yang berarti at-tark atau meninggalkan. Sedang al-wadi'ah sendiri artinya sesuatu yang dititipkan pada orang lain untuk dijaga. Dalam syariat, wadi'ah digunakan untuk akad titipan dan barang yang dititipkan. Hanya saja yang lebih tepat untuk akad dipakai istilah al-ida, bukan wadi'ah. Jadi kalau kita ingin menyebut akadnya, maka yang lebih tepat adalah memakai kata al-ida, bukan wadi'ah. Sedangkan secara istilah, al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, sebagaimana disebutkan dalam Fiqh As-Sunnah karangan Said Sabiq rahimahullah. Hukum wadi'ah sebagaimana dalam ayat-ayat maupun hadis Nabi SAW, para ulama menyimpulkan bahwa wadi'ah hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan, surah Al-Baqarah ayat 283, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau utangnya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipi, muda, yang harus dijaga dan dipelihara. Dan apabila diminta oleh pemiliknya, maka ia wajib mengembalikannya. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Addil amanata ila mani'tamanat, wala takhun man khanak. Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayai kamu, dan janganlah mengkhianati orang yang berkhianat terhadap kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi'ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Di samping Al-Quran dan Sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad wadi'ah ini, atau dalam istilah usul fikih disebut dengan ijma', konsensus atau kesepakatan para ulama umat Islam. Kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknya. Karena dari pihak pemilik, akad wadi'ah adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen
untuk menjaga, sehingga wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, orang-orang Muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rukun akad al-wadi'ah sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih, di antaranya harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, adanya pelaku akad, yaitu penitip atau mudi' atau muwaddi', dan penyimpanan atau penerima titipan atau muda' atau mustauda'. Yang kedua, adanya objek akad, yaitu barang yang dititipkan. Dan yang ketiga adalah as-sighah, yaitu ijab dan qabul. Rukun ini menurut jumhur al-ulama, mazhab Syafi'i, Maliki maupun mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun dari setiap akad itu hanya ijab dan qabul atau as-sighah. Sedangkan yang lainnya dimasukkan dalam syarat. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan wadi'ah ini. Di antaranya misalnya hukum memperdagangkan barang titipan. Barang siapa memperdagangkan harta titipan, maka keuntungannya halal. Abu Hanifah mengatakan keuntungannya menjadi sedekah. Sebagian ulama mengatakan keuntungannya menjadi hak pemilik harta. Yang kedua, apa hukumnya meminjamkan atau menghutangkan titipan? Kalau berupa barang, maka makruh hukumnya. Imam Ashhab membolehkan jika bisa menggantinya. Sedangkan kalau berupa barang dagangan, maka tidak boleh. Sedangkan kalau berupa barang yang ditakar atau ditimbang seperti makanan, maka ada dua pendapat. Ada sebagian ulama yang membolehkan, ada sebagian lagi yang tidak membolehkannya. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jika terjadi sengketa dalam titipan, kalau orang yang dititipi diminta menyerahkan barang titipan, kemudian mengaku kalau barangnya rusak, maka kata-katanya dibenarkan. Demikian juga kalau mengaku telah dikembalikan, kecuali jika ketika menerimanya ada saksi, maka pengakuannya bahwa ia telah mengembalikan tidak dibenarkan, kecuali dengan saksi juga. Tapi menurut Ibnul Qasim, Abu Hanifah dan Syafi'i, bahwa kata-katanya dibenarkan meskipun ketika menerimanya ada saksi. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berkaitan dengan biaya perawatan barang titipan. Jika orang yang dititipi meminta biaya perawatan barang titipan, maka tidak boleh, kecuali kalau memakan tempat di rumahnya, maka dia boleh menyewakan tempat tersebut. Kalau memerlukan gembok atau kunci, maka pemiliknya yang berkewajiban menyiapkannya. Baik, kemudian bagaimana ketika seseorang membalas kecurangan dalam masalah ini? Misalnya, jika seseorang dititip barang, kemudian berbuat curang dengan tidak mau mengembalikannya, dan penerima titipan itu juga menitipkan barang kepada penitip tersebut, apakah penitip boleh membalas kecurangan tersebut dengan tidak mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya? Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, jelas tidak boleh.
Lalu juga ada pendapat yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan boleh. Ada khilaf di antara ulama. Kemudian bagaimana akad al-wadi'ah ini berakhir? Ada beberapa hal yang menjadikan akad wadi'ah ini berakhir. Yang pertama adalah diminta kembali atau sudah dikembalikan barangnya. Kemudian yang kedua, meninggalnya salah satu pihak yang bertransaksi. Ketiga, salah satu pihak gila atau pingsan. Kemudian dibekukannya kewenangan melakukan tindakan hukum orang yang menitipkan karena idiot dan orang yang dititipi bangkrut misalnya. Itu juga menjadikan akad wadi'ah berakhir. Kemudian akad wadi'ah berakhir juga dengan berpindahnya kepemilikan barang titipan kepada orang lain karena misalnya dijual, dihibahkan atau semacamnya. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian macam-macam wadi'ah. Dilihat dari segi prakteknya ada dua bentuk wadi'ah, yaitu yang pertama wadi'ah yadul amanah. Secara umum wadi'ah yadul amanah adalah titipan murni dari pihak penitip atau muwaddi'. Muwaddi' yang mempunyai barang atau aset dititipkan pada pihak penyimpanan atau mustauda' yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Jadi barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, harus dijaga dan keutuhannya. Dan apabila penyimpan memintanya, maka harus dikembalikan. Sedang status penerima titipan, pada dasarnya penerima simpanan adalah yadul amanah, tangan amanah. Artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi atas aset titipan selama hal ini bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan tersebut. Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Yang kedua, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Ini wadi'ah yadul amanah. Kemudian termasuk karakteristik wadi'ah yadul amanah yaitu sebagai kompensasi penerima titipan diperkenankan membebankan biaya kepada penitipnya. Kemudian mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, maka aplikasi perbankan memungkinkan untuk jenis ini yang sesuai dengan jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box. Dengan konsep wadi'ah yadul amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan boleh atau dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih yang menyebabkan wadi'ah berubah dari yadul amanah menjadi ad-dhaman atau ditanggung, para ulama menyebutkan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama, menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa izin yang menitipkan dan tanpa ada uzur.
Yang kedua, meletakkan bukan pada tempat yang semestinya. Yang ketiga, memindahkan pada tempat yang kurang aman. Berikutnya, tidak menjaganya dengan baik, seperti tidak memberi makan binatang yang dititipkan. Kemudian mati misalnya. Kemudian yang kelima, memindahkan dari tempat yang diminta oleh orang yang menitipkan. Misalnya minta ditempatkan di dalam rumah, kemudian ternyata dipindahkan ke tempat lain. Yang berikutnya, dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan. Jadi kalau barang titipan itu dimanfaatkan, statusnya berubah menjadi yaitu doman. Jadi ketika penerima titipan memanfaatkan barang tersebut, dia tidak yaitu amanah lagi. Ketika terjadi kerusakan, maka dia menanggungnya. Kemudian bentuk wadiah yang kedua yaitu wadiah yadul doman. Dari prinsip yadul amanah atau tangan amanah, kemudian berkembang menjadi yadul doman atau tangan penanggung, yang berarti bahwa pihak penyimpanan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Dengan prinsip wadiayatul doman, yang pertama, harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan. Statusnya yaitu doman, menanggung, tapi dia boleh memanfaatkannya. Yang kedua, karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip. Itu. Yang ketiga, produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan. Kemudian, jika bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan, pada bank syariah, pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Kemudian, jumlah pemberian bonus merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada penekanannya dalam akad ini adalah titipan. Kemudian, produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan. Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan mengidolkan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia menjadi yaitu doman, tangan penanggung, yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan pada barang tersebut. Mengacu pada pengertian yaitu doman, bank dapat memanfaatkan wadiah untuk tujuan giro atau tabungan berjangka. Dalam hal ini, bank boleh memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan dari manajemen bank. Beberapa ketentuan wadiah yaitu doman antara lain penyimpan
memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan. Berikutnya, penyimpanan menjaminkan hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugikan atau terdepresiasi. Yang keempat, setiap keuntungan yang diperoleh penyimpanan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah atau bonus. Hal itu berarti bahwa penyimpanan bank tidak memiliki kewajiban, jadi bank tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya. Dan dalam hal ini penitip tidak memiliki hak suara. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akad al-wadi'ah dan penerapannya dalam perbankan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.